balik mencoba mendesain misalnya diskusi mengenai pengakuan terhadap masyarakat adat itu tidak berupa pengakuan terhadap tanah ulayat masyarakat adat. Itu yang utama padahal ya? Padahal itu yang utama kan. Oke. Terus apa yang ditawarkan oleh mereka? Yang ditawarkan oleh mereka adalah mengenai martabat daripada masyarakat adat. Hak-hak tradisional di luar tanah ulayat, misalnya hak spiritualitas, hak pengetahuan, di luar hak-hak tanah yang bisa kemungkinan bertabrakan lah dengan undang-undang sektoral seperti kehutanan atau rezim agraria lahan itu, ya yang berkaitan dengan lahan ya. Oke. Gue penasaran, Ya. kenapa Gerindra sekarang yang berminat nih? Apakah ada motif tertentu gitu? Ya tentu ini berkaitan dengan legasi daripada Presiden Prabowo ya Ki ya. Nanti jika disahkan bisa berdampak lah kepada elektoral dari Partai Gerindra. Nah, untuk detailnya nanti kita tulis lengkap lah di majalah Tempo. Jangan di-spill semua Gi. Oke. Nah, kita ke Kakak Ruka. Tadi disebutkan bahwa ada arahnya justru tidak membahas tanah ulayat yang justru kalau tadi kita bahas di awal ya. Itu adalah esensi dari RUU Masyarakat Adat ini gitu. Kalau Kakak Ruka sendiri melihat bila memang yang akhirnya diakomodasi adalah tadi ya nilai-nilai spiritualitas gitu, bukan kemudian yang esensi seperti hak atas tanah ulayat, itu seperti apa Kakak? Apakah akan menyelesaikan? Ya, yang harus diingat dan dipahami oleh pemerintah dan DPR adalah undang-undang ini justru urusannya dengan seluruh rakyat Indonesia, urusannya dengan bangsa Indonesia. Jadi masalah yang undang-undang ini dia pertama tidak boleh bersifat sektoral. Dia harus bisa menjadi undang-undang payung justru untuk mengatasi masalah-masalah yang lahir karena undang-undang sektoral. Dan disitulah selalu berkutat masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat selama ini. Jadi kalau Presiden mau menjadikan ini sebagai legasinya, Presiden justru harus secara fundamental memastikan bahwa undang-undang ini harus bisa sampai ke akar masalahnya. Akar masalah kita ini memang Indonesia melihat masyarakat adat. Jadi dahulu sejak Indonesia merdeka seluruh wilayah-wilayah adat kan dianggap tanah kosong. Betul. Dengan demikian maka begitu gampang diberikan izin-izin. Sementara undang-undang dasar itu mengatakan masyarakat adat, mengakui adanya masyarakat adat. Nah, ketiadaan undang-undang ini di tengah-tengah sektoralisme itulah yang menjadi masalah sejauh ini. Ada masyarakat adat yang terancam punah, ada masyarakat adat yang kami sebut sebagai kutukan kelimpahan, semakin kaya semakin menderita, gitu. Ada masyarakat adat yang bahkan tidak pernah bisa memilih. Jadi ketika nyoblos itu menjadi privilege di kota, di tempat-tempat yang ini, di masyarakat adat itu masih mimpi. Jadi masalahnya besar sekali. Nah, dunia juga sudah mengakui, panel dunia sudah mengakui bahwa ekosistem terbaik yang membuat kita masih hidup saat ini itu karena dijaga oleh masyarakat adat. Nah, sekarang justru para penjaga bumi, jadi yang membuat kita masih bisa hidup ini karena masyarakat adat yang penjaganya saat ini justru sedang terancam karena tadi itu kontestasi lagi dengan mineral-mineral kritis, namanya transisi energi, berkontestasi lagi dengan proyek-proyek energi yang sekarang ini justru menghancurkan